Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan pembagian jumlah kepada jumlah ismiyah, fi'liyah, dan zorfiyah. Yang ini kita ambil dari kitab Mughni Labib an Kutubil A'arib karya Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Inqisamul jumlati ila ismiyatin wa fi'liyatin wa zorfiyatin. Pembagian jumlah kepada ismiyah, fi'liyah, dan zorfiyah. Fal ismiyah hiya allati sodruha ismun. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang sodruha, awal kalimatnya diawali dengan ismun. Zaidun qaimun, seperti kalimat Zaidun qaimun. Wa hayhatal aqiqu wa qaimun az-zaidani 'inda man jawazahu wa huwa al-akhfas wal kufiyun. Jadi kalimat Zaidun qaimun adalah jumlah ismiyah karena dia diawali oleh lafaz Zaidun yang berupa isim. Wa hayhatal aqiq juga jumlah ismiyah karena hayhata adalah isim fi'il, ya, maka dia termasuk jumlah ismiyah. Kemudian juga wa qaimun az-zaidani, dia adalah jumlah ismiyah karena diawali oleh lafaz isim. Hanya saja kalimat qaimun zaidani ini tidak diperbolehkan oleh sebagian ulama dan diperbolehkan oleh sebagian ulama. Ini diperbolehkan oleh Imam Al-Akhfas dan madhab Kufah. Sedangkan madhab Basrah tidak boleh apabila ada isim sifat yang beramal kepada kata setelahnya, kecuali harus sebelumnya bergantung atau didahului oleh istifham. Ya, jadi harusnya qaimun az-zaidani. Tapi menurut ulama Kufah dan Imam Al-Akhfash tidak mengapa isim sifat beramal kepada kata setelahnya sekalipun tidak didahului oleh istifham. Wal fi'liyah, dan jumlah fi'liyah hiya allati sadruha fi'lun, adalah kalimat yang diawali oleh fi'il. Ka qama zaidun, seperti lafaz qama zaidun. Wa duriba al-lissu, seperti kalimat duriba al-lissu. Wa kana zaidun qa'iman wa dhanantuhu qa'iman wa yaqumu zaidun wa qum. Maka itu semua adalah kalimat atau jumlah fi'liyah. Qama zaidun karena diawali oleh lafaz qama. Duriba lissu diawali oleh fi'il duriba, dia majhul, ya. Kana zaidun qa'iman diawali oleh fi'il kana. Wa zanantuhu qa'iman diawali oleh fi'il zanna. Yaqumu zaidun diawali oleh fi'il yaqumu. Hanya saja ini fi'il mudhari, kalau yang ini fi'il madhi. Wa qum dia adalah fi'il amr. Wa zorfiyah, dan zorfiyah ini sebetulnya jumlah yang akan kembali kepada ismiyah atau fi'liyah. Karena nanti zorfiyah itu ditakwilkan istaqarra atau kain. Iya, nah jumlah zorfiyah adalah al-musaddaratu yang diawali bi zorfin dengan zorof, au majrurin atau dengan majrur. Nahu contoh, a'indaka zaidun, apakah di sisimu ada zaid? Wa afidari zaidun, atau kalimat afidari zaidun. Nah, idza qaddarta zaidan fa'ilan, apabila engkau mentakdirkan zaid itu sebagai fa'il bi zorfi terhadap zorof, wal jari wal majrur, dan fa'il dari jar majrur. Jadi kalau kita mentakdirkan zaid ini sebagai fa'il dari indak, ya, atau zaid ini sebagai fa'il daripada jar majrur, ya, la bil istiqrar al mahdhuf, bukan ditakdirkan istiqrar yang dihapus. Kalau ditakdirkan istiqrar berarti kan a istaqarra indaka zaidun atau a istaqarra fid dari zaidun. Nah, kalau seperti itu berarti dia masuknya ke dalam jumlah fi'liyah. Wala mubtada mukhbaran anhu bihima, dan juga bukan mubtada yang dibuang, ya. Mubtada yang dibuang dari keduanya, itu dari fid dari zaidun atau dari indaka zaid. Karena kalau ditakdirkan mubtada yang dibuangnya, maka dia adalah jumlah ismiyah. Cuman yang rojih sebagaimana yang dikuatkan nanti oleh Imam Ad-Dasuki dalam hasyiahnya, bahwa jumlah zorfiyah ini sebetulnya hakikatnya kembali kepada ismiyah atau fi'liyah. Dia akan menjadi jumlah fi'liyah kalau ditakdirkan istaqarra, dan dia menjadi jumlah ismiyah apabila ditakdirkan kain. Kemudian wa matsala az-Zamakhsyari, dan Imam Zamakhsyari memberikan contoh lidzalik, untuk hal itu, yaitu jumlah zorfiyah, bi fiddari, dengan kalimat fiddari.
fi qaulika dalam perkataan engkau Zaidun fid dari, Zaid di dalam rumah. Wa hal itu mabniun dibangun ala annal istiqrar bahwa lafaz istiqrar al-muqaddar yang ditakdirkan fi'lun adalah fi'il lasmun bukan isim ya. Wa ala annahu hudhifa wahdah dan bahwasanya hanya istaqarah yang dihapus semata wa antaqala ad-dhamir lalu dhamir yang ada pada istaqara dipindahkan ila zarfi kepada dzaraf ba'da an amila fi setelah istaqara itu beramal kepada dhamir tersebut ya. Kemudian wazada Zamakhsyari Imam Zamakhsyari menambahkan wa ghairuhu dan selain Imam Zamakhsyari jumlah as-syartiyah, jumlah syartiyah, wasab dan pendapat yang benar annaha bahwa jumlah syartiyah itu min qabilil fi'liyah termasuk bagian daripada jumlah fi'liyah lima sayati. Karena dia diawali oleh fi'il. Tanbih catatan. Muraduna yang kami maksud bisadril jumlah dengan awal kalimat adalah al-musnad awil musnad ilaih. Adalah musnad atau musnad ilaih. Musnad itu seperti fi'il ya, musnad ilaih itu seperti mubtada. Fala ibrata bima taqaddama alaihima minal huruf. Maka tidak dianggap dengan apa yang telah berlalu yang telah mendahului musnad dan musnad ilaih yaitu berupa huruf. Jadi kalau ada suatu kalimat didahului oleh huruf maka itu tidak dianggap. Yang dianggap itu apa yang musnad dan musnad ilaih. Kalau diawali oleh fi'il maka jumlah fi'liyah, kalau diawali oleh isim maka jumlah ismiyah. Sedangkan huruf yang mendahului itu tidak dianggap. Pada jumlah tu maka jumlah min nahwi semisal aqaimun az-zaidani atau wa azaidun akhuka wa la'alla abaka muntaliqun wa ma zaidun qaiman ismiyatun itu semuanya jumlah ismiyah. Kenapa? Karena ini diawali oleh qaim isim, zaid isim, abaka isim, zaid isim. Sedangkan huruf ma-nya, la'allanya, hamzahnya itu tidak dianggap. Wa min nahwi semisal aqama zaidun wa in qama zaidun wa qad qama zaidun ya. Wa halla qumta fi'liyatun. Karena semuanya diawali oleh fi'il sedangkan huruf yang mendahulunya tidak dianggap. Wal mu'tabar dan yang dianggap aidon juga huwa adalah sadrun fil asal yang memang secara asal ada di awal. Fal jumlah tu maka jumlah min nahwi semisal kaifa ja'a zaidun wa min nahwi semisal fa ayya ayatillahi tunkirun wa min nahwi semisal fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun atau khusyya an absaruhum yakhrujun fi'liyatun. Kenapa fi'liyah? Lianna hadhil asma karena isim-isim ini yaitu kaifa, ayya, fariqan, khusya'an ya, fi niyati ta'khir itu diniatkan di akhir. Karena seperti kaifa ini niatnya adanya di akhir. Kemudian juga ayya dia mansub karena dia maf'ul bih dari tunkirun. Jadi takdirnya tunkiruna ayya ayatillah. Jadi niatnya memang di akhir. Fariqan juga sama, takdirnya kadzdzabtum fariqan. Ya, jadi dia niatnya di akhir. Wa kadzal jumlah fi nahwi begitu juga semisal kalimat ya Abdullah wa nahwi dan semisal wa in ahadun minal musyrikin istajaraka atau wal an'ama khalaqaha wal laili idza yaghsha. Lianna suduraha karena awal kalimatnya fil asal secara asal af'alun adalah fi'il. Wa takdir dan takdirnya ya Abdullah takdirnya ad'u Zaidan. Makanya jumlah fi'liyah karena diawali oleh fi'il. Wa in ahadun takdirnya wa in istajaraka ahadun karena huruf in syartiyah tidak mungkin masuk ke dalam isim. Wa khalaqal an'am ya. Ini kan ini adalah termasuk bab istighol ya. Takdir kalamnya khalaqal an'ama khalaqaha maka jumlah fi'liyah. Ini juga wa uqsimu wal laili karena dia adalah sumpah maka hakikatnya ada fi'il yang dibuang sebelumnya takdirnya uqsimu wal laili. Kemudian juga ya kemudian juga jumlah itu dibagi menjadi dua, ada jumlah sugro, ada jumlah kubro yang nanti akan kita bahas. Ya. Kemudian juga di dalam kitab Mukhtasar Mughni Labib karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin disebutkan bahwasanya watan qasimu ila sugro wa kubro dan jumlah itu juga terbagi menjadi jumlah sugro dan kubro. Wal kubro maka jumlah kubro hiyal ismiyatul lati khabaruha jumlah adalah jumlah ismiyah yang khobarnya adalah jumlah seperti Zaidun qoma abuhu atau abuhu qaimun. Wa sugro dan sedangkan jumlah sugro hiyallati taqau khabaron lil kubro adalah yang terletak menjadi khobar bagi
kubro. Jadi semisal ya, jumlah sugro itu artinya jumlah ismiyah yang khobarnya berupa jumlah. Seperti contohnya kita katakan Muhammadun abuhu qaimun. Maka abuhu qaimun, Muhammadun abuhu qaimun ini namanya adalah jumlah kubro. Kenapa? Karena khobarnya yaitu abuhu qaimun itu berupa jumlah. Nah, abuhu qaimun ini disebut dengan jumlah sugro. Ya, jumlah sugro karena dia menjadi jumlah bagi menjadi khobar dari Muhammad. Sedangkan kalau lafad Zaidun qaimun ya, maka ini tidak disebut jumlah kubro atau jumlah sugro. Kenapa? Karena dia khobarnya bukan berupa jumlah. Wallahu a'lam bishawab.